Bismillah, Assalamualaikum. Apa kabar semua? Mudah-mudahan sehat selalu dan tetap semangat PJJ-nya ya. Materi selanjutnya mengenai upaya pemerintah dalam menegakkan hak asasi manusia. Pemerintah dalam suatu negara memiliki kewajiban untuk melakukan perlindungan, pemajuan, dan penegakan hak asasi manusia. Apabila pemerintah tersebut sudah melakukan tiga hal tersebut, maka diindikasikan bahwa negara itu adalah negara hukum. Pertanyaannya, apakah Indonesia merupakan negara hukum yang menegakkan hak asasi manusia? Jawabannya adalah iya. Negara Indonesia memiliki kewajiban dalam hal perlindungan, memajukan, dan penegakan hak asasi manusia. Negara hukum yang melindungi dan menegakkan HAM dan pemajuan HAM apa saja? Yang pertama adalah mempromosikan, yang kedua adalah menjamin, yang ketiga memenuhi, dan yang keempat memastikan HAM. Di mana artinya mempromosikan adalah negara memberitahukan kepada warganya tentang penyuluhan-penyuluhan mengenai HAM itu sendiri. Yang kedua adalah menjamin, artinya bahwa warga negaranya mendapatkan jaminan hukum dan perlindungan hukum berupa peraturan-peraturan hukum mengenai HAM. Yang ketiga adalah memenuhi, artinya bahwa warga negara mendapatkan perlindungan dan penegakan apabila terjadi pelanggaran, maka warga negara dapat mengadukan dan negara berhak melindungi. Kemudian yang keempat adalah negara hukum yang memastikan HAM, artinya bahwa negara tersebut sudah pasti melindungi HAM dan menghormati HAM warga negaranya. Dengan demikian, negara Indonesia adalah negara hukum di mana perlindungan HAM itu sudah tertuang dalam pasal 28 ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Untuk itu, HAM di Indonesia adalah tanggung jawab pemerintah untuk memberikan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia. Pemerintah memiliki upaya penegakan hak asasi manusia. Yang pertama adalah upaya pencegahan atau yang disebut dengan preventif, di mana pencegahan ini sebelum terjadinya pelanggaran HAM. Kemudian yang kedua adalah upaya penindakan atau represif, di mana upaya ini dilakukan setelah terjadinya pelanggaran HAM. Baik, kita akan mulai apa saja upaya represif atau upaya penindakan yang dilakukan oleh pemerintah apabila telah terjadinya pelanggaran HAM. Yang pertama adalah pemerintah melakukan pembentukan Komnas HAM, yaitu sebagai wadah pengaduan atas pelanggaran HAM, di mana pelanggaran HAM yang dilakukan atau yang diadukan adalah pelanggaran HAM berat. Kemudian yang kedua adalah pembentukan instrumen HAM atau peraturan-peraturan HAM, yaitu contohnya adalah Undang-Undang HAM, yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Kemudian yang ketiga adalah adanya pembentukan pengadilan HAM, di mana pelaku pelanggaran HAM ini dapat diadili di pengadilan HAM. Itu terdapat pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Kemudian selanjutnya adanya Komnas Perlindungan Anak Indonesia. Ini dibentuk untuk melindungi anak-anak Indonesia yang mendapatkan perlakuan diskriminasi kekerasan terhadap anak Indonesia. Kemudian yang kelima adalah Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan. Di sini adalah tempat atau wadah perempuan-perempuan Indonesia yang mendapatkan perlakuan kekerasan baik itu di dalam keluarga maupun di luar lingkungan keluarga. Upaya yang kedua adalah upaya preventif atau upaya pencegahan. Sebelum terjadinya pelanggaran HAM, maka upaya yang dilakukan yang pertama adalah peningkatan efektivitas dan penguatan lembaga atau institusi hukum ataupun lembaga yang fungsi dan tugasnya adalah menegakkan HAM.
Yang kedua, peninjauan serta penyempurnaan berbagai konsep dasar dalam rangka mewujudkan proses hukum yang sederhana, cepat dan tepat dengan biaya yang terjangkau. Artinya penanganan HAM ini tidak hanya untuk orang-orang di atas, artinya bukan hanya untuk orang kaya, namun untuk orang-orang yang di bawah garis kemiskinan berhak untuk mendapatkan keadilan dalam HAM itu sendiri. Kemudian yang ketiga, peningkatan upaya penghormatan persamaan terhadap setiap warga negara. Artinya dalam hal ini, upaya penghormatan persamaan terhadap setiap warga negara tidak membedakan atau mendiskriminasikan si kaya dan si miskin dalam hal penyelesaiannya atau pencegahannya. Kemudian yang keempat, peningkatan koordinasi dan kerjasama. Yang kelima, peningkatan kualitas pelayanan publik. Untuk poin yang keempat dan kelima, peningkatan koordinasi dan kerjasama artinya bahwa pemerintah memberikan penyuluhan kepada warga negara tentang kesadaran HAM itu sendiri, apa pelanggaran HAM, dan hukuman apa yang akan diberikan kepada para pelanggaran HAM. Kemudian yang kelima yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik. Artinya pemerintah harus senantiasa memberikan pelayanan terhadap warga negaranya apabila diketahui terjadinya indikasi pelanggaran HAM, supaya dicegah agar tidak terjadi pelanggaran HAM kepada warga negaranya. Demikian informasi dari saya mengenai materi upaya penegakan HAM oleh pemerintah. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Anak-anakku semua, silakan dijawab pertanyaan ini ya. Kemudian jangan lupa difoto dan dikirim via GC. Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.